Mengatakan itu, Peter mengertakkan gigi dan berkata, "Lupakan saja, seperti yang kamu katakan, aku akan memberikan uang untukmu hari ini." Peter mengangguk, "Kemudian Anda menghubungi pemiliknya dan menandatangani kontrak bersama." Sebelum pemiliknya datang, berita bahwa Peter telah mengambil alih toko sudah menyebar seperti api di Jalan Antik. Coki dari The Antique Shop tidak menyangka Peter akan secepat itu. Jadi dia menjadi sedikit cemas. Jadi dia segera menelepon Alvin. Begitu telepon masuk, dia berkata dengan tidak sabar, "Saudara Alvin, gerakan lelaki tua Rudy itu terlalu cepat. Pagi ini, dia memutuskan untuk pergi ke toko. Apa kau punya berita tentang hal-hal yang aku minta kau temukan?" Alvin juga tidak menyangka Peter bisa begitu efisien, jadi dia berkata, "Jangan khawatir, aku sedang mencari seseorang untuk bertanya. Level Rudy lebih tinggi dari levelmu, dan dia mungkin tidak berada di bawahku. Sulit menemukan sesuatu yang bisa membuatnya takut." Setelah itu, dia bertanya lagi, "Toko mana yang dia dapatkan?" Coki berseru, "Harta karun lama." Dikatakan bahwa dia tidak membayar 1 rupiah pun untuk biaya transfer. "Oh," Alvin berkata dengan heran. Bos harta karun lama sangat bau dan tangguh sehingga dia bahkan tidak menyita sepeser pun biaya transfer. "Baru saja mentransfer tokonya ke Peter?" Coki berkata, "Benar. Katanya pemilik harta karun lama diberi sedikit uang untuk biaya pindahan dan menyuruhnya berkemas dan keluar hari ini." Bukankah ini menghina? Tapi tetap saja, dia benar-benar menyetujuinya. Orang bernama Rudy ini punya sesuatu. Alvin menghela nafas dan berkata, "Ayo, aku akan pergi ke Jalan Antik di sore hari dan menemuinya sebentar dulu. Mari kita doakan semoga dia beruntung kali ini, agar tidak kehilangan sisa 3 bulan sewa." Bos harta karun lama menemukan pemiliknya secepat mungkin. Kemudian memanggil beberapa rekannya untuk mengevaluasi barang tersebut. Memotong daging selalu merupakan keputusan tersulit yang harus diambil. Namun selama kau mengambil keputusan dan mengayunkan pisaunya, tidak ada yang tidak bisa dipotong. Pemilik rumah sangat senang. Bagaimanapun, dia telah menemukan seseorang untuk penyewa berikutnya. Sebaliknya, jika tidak ada seorang pun yang bersedia untuk terus menyewakan properti tersebut ketika penyewa saat ini telah habis masa berlakunya, dia harus berjuang untuk menemukan penyewa dan kehilangan uang sewa sehari. Maka setelah dia tiba, dia segera menandatangani perjanjian dengan kedua orang tersebut yang mengakui pengalihan sisa 3 bulan sewa, dan menandatangani kontrak baru dengan Peter. Peter tidak perlu segera membayar uang. Dia hanya perlu membayar ketika sewa 3 bulan sudah habis. Transfer saja uang sewa kepada pemiliknya sebelum masa sewa baru dimulai. Usai penandatanganan perjanjian, rekan-rekan yang posisinya sama di Antique Street berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut. Pedagang di sini suka pergi ke toko rekannya untuk melakukan inventarisasi. Setelah rekan ini memutuskan untuk tidak menjalankan bisnisnya lagi, atau bahkan berencana untuk tidak lagi menjual sisa barang secara pribadi. Artinya, ia bersedia menerima barang clearing kepada rekan-rekannya dengan harga yang lebih rendah dari harga pokoknya. Bos melihat rekan-rekannya datang dan membereskan semua barang dalam waktu kurang dari setengah jam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kepada Peter. Sepertinya daging ini harus dipotong jika sudah waktunya dipotong. Dulu, aku hanya perlu melihat tumpukan ini. Aku pusing saat membeli semua barangnya. Sekarang setelah semuanya hilang, aku merasa jauh lebih nyaman. Meskipun aku kehilangan banyak uang, aku akhirnya memiliki kesempatan untuk memiliki suasana hati yang baik. Peter mengangguk setuju dan berkata, "Orang-orang mengatakan bahwa tidak terlihat adalah tidak masuk akal. Menjengkelkan, inilah kebenarannya. Ketika hal-hal ini menjadi beban bagimu, meskipun masih memiliki nilai,
Mereka hanya dapat memberi Anda nilai emosional negatif sampai uang tersebut diuangkan. Setiap hari Anda kesal adalah kehilangan yang tidak terlihat. Bos itu mengangguk dan berkata, "Kamu benar, sama seperti stok minyak yang saya beli saat itu. Dari hari kedua saya membelinya, setiap hari setelahnya adalah waktu terbaik untuk memotong daging. Sayangnya, saya seperti burung unta. Saya hanya menyelam ke dalam pasir dan tidak mempedulikan apapun. Dengan bodohnya, saya menunggu uang saya kembali. Lebih dari 10 tahun telah berlalu. Dengan mempertimbangkan inflasi, saya telah kehilangan setidaknya 90%. Peter tersenyum tipis. Faktanya, kebanyakan orang dengan mentalitas seperti itu, ragu-ragu dan selalu memegang ilusi yang tidak realistis. Orang-orang seperti itu sebenarnya tidak cocok untuk berinvestasi dan tidak akan pernah bisa memahami waktu menghentikan kerugian dan mengambil keuntungan. Melihat barangnya hampir habis, bos memanggil beberapa temannya untuk membantu mengemas semua barang pribadi yang tersisa. Dia juga memanggil truk kecil untuk membawa mereka semua pergi. Lalu dia berkata kepada Peter, "Inilah yang ada di dalamnya. Meja, kursi, dan bangku anak-anak semuanya sudah tua, dan tidak ada yang menginginkannya dijual. Sayang sekali jika diberikan begitu saja. Saya kira Anda tidak menyukainya, tapi Anda dapat menyimpannya untuk transisi. Anda perlu waktu untuk memesan yang baru. Saat yang baru datang, saya akan mengambilnya kembali." "Oke," Peter mengangguk. Bos berkata lagi, "Ngomong-ngomong, saya tidak akan melepas papan nama toko. Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat meminta seseorang mengambilnya saat Anda mengubahnya nanti." Peter tersenyum dan berkata, "Kata harta karun terlalu sering digunakan dalam industri ini. Lebih lagi, tapi aku terlalu malas, jadi aku tidak mau repot-repot mencari nama baru." Saat itu tengah hari, dan serah terima toko baru Peter telah selesai. Pada saat ini, manajer Coki berlari membawa keranjang bunga sebagai ucapan selamat atas pembukaannya. Begitu mereka bertemu, dia berkata dengan antusias, "Oh, manajer Rudy, Anda sangat efisien. Kamu baru saja kembali kemarin malam, dan toko buka siang hari ini." Peter tersenyum dan berkata, "Ketika Anda bisa melakukan bisnis kecil-kecilan sendiri, tentu saja, lebih cepat lebih baik." Manajer Coki meletakkan keranjang bunga di sebelah pintu harta karun lama dan berkata dengan sedikit menyalahkan, "Manajer Rudy, kamu masih terlalu asing. Hampir separuh pedagang di jalan antik ini adalah kenalan lama. Ayo, toko barumu sudah dibuka. Mengapa kamu tidak memberitahu semua orang dan mengirimkan beberapa keranjang bunga lagi, yang akan membuat auramu lebih cerah?" Peter buru-buru menyerahkan tangannya dan berkata, "Manajer Coki menghabiskan banyak uang. Tapi ini bisnis kecilku. Aku tidak tahu apa aku dapat melanjutkan bisnis ini untuk waktu yang lama. Tidaklah cocok untuk membuat keriuhan besar dan menjunjung tinggi hal tersebut sejak awal. Lebih baik tetap low profile." Manajer Coki mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat rendah hati. Dengan kekuatanmu, kamu akan segera terkenal di jalan antik. Bisnis harta karun lama Anda pasti akan menjadi yang terpanas di jalan kami." Peter berkata dengan sopan, "Kalau begitu aku akan meminjamkanmu keberuntungan." Saat dia mengatakan itu, Alvin berjalan sambil tersenyum. Dia datang dan melihat Peter dan manajer Coki di pintu. Dia berpura-pura terkejut dan berkata, "Oh, bukankah ini manajer Rudy? Kapan kamu kembali?" Peter juga mengenali Alvin. Alasan kenapa dia masih mengingat Alvin adalah karena menurutnya, Alvin adalah penjual paling cerdas di seluruh jalan antik. Dia benar-benar pintar. Namun menurut Peter sebelumnya, kecerdasan Alvin tidak dimanfaatkan dengan benar. Dia adalah orang yang berpengetahuan luas,
dan dia dapat melihat bahwa meskipun orang seperti Alvin memiliki sedikit kepintaran, mereka belum memutuskan untuk mengubah kepintaran kecil mereka menjadi keterampilan nyata. Selain itu, ia berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak memiliki orang-orang mulia yang mendukungnya. Masih sulit untuk maju. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.